Selamat sore, Bu Hana. Selamat sore. Perkenalkan, saya Anissah Mutia dari BK Teknik Kelautan PII, dan sore ini kita bertemu dengan Bu Hana dari PT Nindya Karya untuk berbincang-bincang ringan di siang ini di Obrolan Ringan Insinyur episode 4. Oke, langsung perkenalan ya. Ya, perkenalkan nama saya Hana Fajrianti atau bisa dipanggil Hana. Saat ini saya bekerja di PT Nindya Karya di bagian QHSE Planning atau perencanaan QHSE. Udah berapa lama ya Bu di PT Nindya Karya? Saya tuh dari tahun 2016 bulan Juli. Berarti sekarang udah mau 10 tahun ya, 10 tahun kurang. Kalau Ibu Hana sendiri itu lulusan apa ya Bu S1-nya? Dan sekarang sudah S2 ya Bu? Ya, alhamdulillah sudah. Tentunya di Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, kemudian lanjut di S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Indonesia. Kalau boleh diceritakan, kira-kira latar belakang dari S1 dan S2-nya Mbak apa sih? Maksudnya fokus keinsinyurannya seperti apa? Jadi waktu saya S1, saya kan ambil teknik lingkungan. Nah, di situ saya fokusnya terakhir ke pengolahan air limbah gitu. Jadi dari mulai saya kerja praktik, itu saya ambil kerja praktik di salah satu perusahaan migas, temanya tentang pengolahan limbah. Kemudian di tes skripsi saya yang terakhir itu saya ngambil tentang pengolahan air limbah electroplating dengan menggunakan arang kulit pisang. Nah, waktu itu juga saya sempat ngambil beberapa mata kuliah pilihan yang memang fokusnya di air limbah gitu. Karena saya pikir kalau secara keilmuan air limbah nih kayaknya keren gitu, kayak banyak banget dibutuhin gitu. Kalau S2 Mbak di MKKK ya? Kalau itu spesifikasinya apa tuh Mbak? Apa bedanya sama lulusan Mbak saat sarjana? Beda jauhnya seperti apa ya? Oke, jadi kenapa S2 saya ngambil K3, simply karena saya pas kerja ternyata saya malah ditempatkan di bagian K3, khususnya di bagian HSE. Jadi, itu adalah satu keilmuan yang beda banget ya dengan waktu saya S1 di Teknik Lingkungan. Meskipun kadang-kadang sih kalau di tempat kerja itu misalkan minta, untuk memenuhi posisi HSE mintanya jurusan Teknik Lingkungan gitu kan. Tapi padahal jurusan teknik lingkungan itu belajar K3-nya cuman paling 3 SKS gitu, 2 SKS, kebanyakan tentang enviro gitu. Nah, karena saya pas kerja itu lebih banyak di bagian K3 dibandingkan lingkungannya itu nggak terlalu banyak maksud saya, jadi saya ngerasa kayaknya perlu nih belajar tentang K3 dari sisi keilmuan gitu, akademik. Bukan hanya dari training aja, bukan hanya dari kita belajar by experience, tapi saya pengen belajar keilmuan secara holistik, mengetahui dari sudut pandang penelitian akan itu kayak gimana. Makanya saya ngambil S2 di jurusan K3 UI. Jadi memang untuk memperdalam apa yang Mbak Hana sudah pelajari di kerja gitu ya? Apa bisa diceritakan kehidupan Mbak Hana sebagai seorang insinyur lulusan teknik lingkungan, juga sebagai QHSE di Nindya Karya ini? Oke. Sebagai insinyur, nah ini menarik banget nih. Jadi kebetulan saya kan kerja di perusahaan konstruksi yang mana perusahaan ini tuh bisa dibilang teknik banget ya gitu. Jadi banyak alumni sipil di sini dan kita memang bekerjanya relate dengan bidang keteknikan, mulai dari desain, kemudian perencanaan metode kerja, sampai juga dengan proses produksinya itu juga banyak aspek-aspek teknik yang kita terapkan di situ. Dan saya melihat eee, sebagai lulusan teknik ya, saya merasa, lingkungan kerja saya tuh ya kayak waktu saya dulu kuliah gitu, banyak orang teknik gitu. Dan menariknya lagi, banyak keilmuan yang dulu saya pelajari waktu S1, terutama di bidang teknik lingkungan, misalkan tentang perencanaan, bangunan air limbah, kemudian saluran air limbah, kemudian pengolahan air bersih, itu banyak sekali yang, dilakukan di perusahaan saya gitu. Karena perusahaan saya juga banyak mengerjakan proyek-proyek bangunan air limbah, air bersih dan seterusnya. Jadi saya kayak belajar lagi gitu secara metode kerja. Namun karena sekarang saya ditempatkan di bidang QHSE, jadi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin S1 itu saya melihatnya dari sudut pandang desain, fungsi gitu ya. Kalau sekarang saya melihatnya dari sudut pandang keselamatan kerjanya gitu, kemudian dampak terhadap lingkungan hidupnya bagaimana, secara kualitas pekerjaan, seperti itu.
Kan Bahana itu sudah cukup lama di Nindya Karya. Itu kira-kira suka dukanya apa Mbak selama bekerja di sini? Baik itu di awal pas jadi lulusan teknik lingkungan, sampai sekarang kerja di QHSE. Suka dukanya banyak banget ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang suka duka, saya nggak bisa misahin sih antara suka dan duka. Soalnya keduanya itu hal yang menurut saya jadi warna gitu ya pengalaman kerja saya selama hampir 10 tahun. Jadi kalau bisa diceritain dulu waktu pertama kali saya masuk ke Nindya Karya sebagai lulusan teknik lingkungan, saya tuh nggak ngerti sama sekali tentang teknik sipil gitu. Bahkan dulu pas pertama kali kerja di sini saya ditempatkan sebagai engineer di proyek pembangunan rumah sakit di Solo. Jadi waktu itu saya disuruh baca gambar gitu, baca gambar. Saya nggak ngerti nih gambar apa karena kan meskipun waktu saya kuliah ada gambar teknik, saya tuh nggak ngerti banget gitu secara struktur tulangan gitu, saya nggak belajar. Nah jadi saya bingung, wah kolom itu apa, balok itu apa, saya nggak ngerti gitu kan. Itu mungkin hal yang terus teringat di kepala saya bahwa oh ternyata dulu saya nggak ngerti apa-apa gitu. Sampai akhirnya saya belajar dan akhirnya sekarang saya ngerti gitu secara struktur itu bangunan ada apa aja, jenis bangunan bagaimana, gaya tekan dan lain-lain ya walaupun mungkin saya nggak terlalu mendalami, tapi hal yang sebenarnya mungkin itu challenging ya, tapi saya nggak bisa bilang itu duka gitu. Dan itu sebenarnya menurut saya adalah apa ya, hal yang menyenangkan karena saya banyak belajar hal baru di sini. Jadi kalau dibilang suka duka, saya lebih banyak melihatnya itu sebagai sesuatu yang menarik aja gitu lah. Bu, ini kan sama ya Ibu sudah join lama di Nindya Karya. Kira-kira ada gak satu pengalaman atau hal yang memberikan dampak besar pada karir Ibu sebagai QHSE? Yang punya dampak besar ya, eee, ada satu sih. Jadi waktu itu, tahun 2022 kalau nggak salah, jadi, di Nindya Karya itu rutin bikin agenda yang namanya lomba inovasi setiap tahunnya dalam rangka, HUT Nindya Karya. Jadi waktu itu saya iseng tuh join sama teman saya, sebenarnya saya sendiri sih. Jadi saya ngajak teman saya untuk memenuhi kuota syarat tim gitu. Jadi syarat tim itu minimal 2 orang, kan nggak mungkin saya sendiri yang daftar kan. Jadi saya ngajak teman saya gitu, iseng, "Aduh apa ya, ini kayaknya, seru nih daftar lomba kayak gini," gitu, apalagi waktu itu hadiahnya lumayan ya gitu. Terus, saya coba, bikin ide tentang kalkulasi karbon gitu. Jadi, saya melihat, dari berita-berita yang ada ternyata di sektor konstruksi itu, karena belum wajib ya ikut proper dari KLHK, jadi kayaknya nggak ada nih yang ngitung, emisi karbon di perusahaan konstruksi. Jadi waktu itu saya, mengirimkan ide itu, jadi masih sebatas ide aja, konsep doang gitu. Di situ saya pitching, presentasi, ternyata ide saya juara 2 gitu, juara 2 dan akhirnya saya diikutkan pelatihan tentang design thinking dan yang paling gongnya adalah ternyata dari sekian banyak ide yang menang, maksudnya kan saya juara 2 nih gitu, dari sekian banyak ide yang menang dan tertampung hanya saya doang nih yang dipilih oleh direksi untuk direalisasikan di Nindya Karya. Dan itu menjadi semacam batu loncatan juga bagi saya di perusahaan. Jadi saya juga nggak nyangka saya akhirnya bisa bikin inovasi di perusahaan saya. Dan alhamdulillahnya hingga saat ini nama produknya Nikaf ya. Nikaf itu sudah menjuarai beberapa kompetisi ya secara nasional dan itu juga cukup dikenal sih di lingkungannya konstruksi gitu. Jadi menurut saya itu salah satu momentum yang paling berkesan gitu selama saya berada di Nindya Karya gitu. Selamat ya Bu Hana, Terima walaupun kasih. sedikit telat gitu ya, tetap diapresiasikan. Oke, atas terima kasih. inovasinya. Mungkin kita sedikit beralih ke keinsinyuran di Indonesia. Sejauh ini apakah Ibu mengikuti organisasi keinsinyuran di Indonesia? Karena kan memang jurusan teknik di Indonesia lumayan banyak ya. Apakah Ibu bergabung atau mengikuti organisasi keinsinyuran di Indonesia? Oke, kalau organisasi keinsinyuran saya ikut satu ya, gabung di FIM PII atau Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia gitu. Jadi saya gabung di situ khususnya di BRIN, di Badan Riset
dan inovasi. Kalau begitu, nah kan untuk seorang insinyur Indonesia kita memiliki ada sertifikasi kompetensi insinyur profesional atau SKIP dan juga surat tanda registrasi insinyur atau STRI. Nah, apakah Bu Hana sendiri secara pribadi memiliki sertifikasi tersebut? Ya, kalau untuk sertifikasi keinsinyuran kebetulan memang belum rilis ya kalau di saya sendiri. Jadi sekarang masih proses. Kebetulan di perusahaan saya memang concern nih soal sertifikasi keinsinyuran. Jadi karyawan-karyawan yang memang backgroundnya teknik itu memang sudah diarahkan ke sana. Jadi ya mau nggak mau saya pada akhirnya nanti juga akan berproses untuk mendapatkan sertifikat itu. Gitu. Cuman kalau sekarang belum sih, masih proses. Selama di FIMPI, apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman atau mungkin cerita bagaimana bergabung di FIMPI? Ya, jadi FIMPI itu organisasi keinsinyuran yang pertama kali saya join ya. Jadi sebelumnya itu saya banyak join organisasi, tapi lebih banyak ke bidang K3 seperti ergonomi, industrial hygiene, dan lain-lain gitu. Jadi kalau keinsinyuran baru sekarang dan saya melihat FIM ini menarik ya karena saya bisa ketemu banyak banget orang dari background yang berbeda dan juga concern yang berbeda gitu. Kalau sebelumnya kan saya join misalkan di organisasi K3 itu kita sama-sama backgroundnya K3, kerjanya di K3, ilmunya juga K3. Jadi ya kita memang lebih deep dive ke dalam keilmuan K3 itu. Tapi kalau di FIM karena FIM PII ya, karena background yang berbeda, ada yang dari teknik kimia, teknik sipil, geodesi gitu ya. Jadi pekerjaannya juga beda-beda. Jadi kita lebih banyak bisa bertukar wawasan di situ. Dan menariknya lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan di FIM PII yang bikin kita punya networking yang lebih luas gitu. Selain agenda-agenda itu juga banyak sekali sih seperti sharing-sharing atau pernah juga ada keikutsertaan training atau seminar dengan anggota engineer di China gitu, atau kita juga pernah ikut lomba kompetisi. Dan menurut saya bergabung di FIMPI ini menjadi suatu agenda yang membangun sekali gitu. Jadi kita ibarat kayak keluar dari zona nyaman gitu. Karena sudah mendekati sesi akhir ya Bu ya untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada lebih ke kesan pesan untuk insinyur secara keseluruhan mengenai pekerjaan Ibu yang sekarang sebagai HSE? Pesan-kesan untuk semua insinyur ya. Oke. Pesan-kesan atau pesan-kesan nih? Kesan dulu terus pesan. Oh, kesan dulu, oke. Kesan saya sebagai insinyur yang bekerja di bidang HSE, yang pertama adalah sebagai seorang insinyur memang kan kita dari dulu dilatih untuk belajar kritis ya terhadap sesuatu, mencari solusi, inovasi, permasalahan yang ada gitu, terutama dalam hal mendesain dan seterusnya. Jadi kesan yang saya dapat adalah ternyata meskipun dulu kita ketika belajar di teknik itu lebih banyak melihat hal-hal detail, tapi di dunia kerja itu kita juga harus melihat hal dari kacamata yang lebih luas gitu. Jadi kita bisa melihat dari sisi manajemen, dari sisi finance, supply chain, dan yang lain-lain, yang mana itu semua mendukung keilmuan kita dalam bidang teknik gitu. Jadi sekaligus pesan ya, jadi sekaligus pesan untuk teman-teman yang memang backgroundnya insinyur, jangan lelah untuk belajar. Jadi apapun itu bidangnya, meskipun kita berada di tempat kerja ataupun di pekerjaan yang tidak terlalu keteknikan, dengan bekal ilmu teknik kita akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Karena memang orang teknik itu punya kelebihan cara berpikir yang detail gitu kan, detail, perencana gitu. Jadi saya merasakan itu menjadi suatu manfaat tersendiri gitu bagi saya sebagai lulusan teknik. Mungkin ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kan tadi kan kesan-kesan dan pesan-pesan pada insinyur Indonesia. Sedangkan apa sih pesan-pesan Ibu untuk para calon insinyur nih, adik-adik mahasiswa yang masih sekolah, yang masih berkuliah, ataupun yang masih bingung nih ke depannya mau pilih apa, atau mungkin tertarik juga sama HSE dan sedikit kayak merasa bahwa oh itu bukan atau tidak terlalu sejalur dengan keteknikan mereka?
Ya, pesan-pesan saya adalah, teruslah merasa penasaran. Gitu, itu aja. Jadi, saya ingat sekali kata-kata dari, keluarga saya, jadi kesenangan itu bisa dicari. Nah, tapi bagaimana kita bisa mencari kesenangan itu, kita harus punya bekal yang paling utama yaitu rasa penasaran. Selain rasa penasaran tentu empati ya. Jadi kalau kita punya empati terhadap suatu masalah dan kita penasaran kenapa dan bagaimana memperbaikinya, maka kita akan menemukan sendiri jawabannya, apa yang kita suka, apa yang bisa kita berikan manfaat, meskipun yang kita lihat di depan itu rintangannya berat gitu. Selama kita, punya rasa itu ya, itu akan bisa dijalankan dengan mudah gitu. Terima kasih banyak nih Mbak Iya, Hana sudah meluangkan sama-sama. waktunya kita untuk berbincang-bincang sedikit ya. Kita jadi mengetahui lebih dalam lagi mengenai pekerjaan seorang ASE di salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia. Terima kasih juga Mbak Hana Terima atas kasih. jawabannya. Sampai bertemu lagi. Iya, terima kasih. Terima Iya. kasih.